Kembali lagi bersama kami mengupas lugas hal-hal yang perlu dibahas dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan membahas tentang puasa. Sebenarnya apa aja sih persiapan menuju bulan suci Ramadan ini? Oh, anak yang ditanya. Dia nggak nunjuk siapa yang ditanya. Ya, itu langsung jawab aja dong. Oh gitu ya. Gimana? Jadi persiapan menyambut bulan Ramadan. Ya. Mungkin kita bisa kategorikan persiapan lahiriah dan batiniyah. Oke. Ya salam. Persiapan lahiriahnya dengan apa? Oh, sehat. Ya balik. Iya, dengan mempersiapkan diri sehat supaya badan tuh fit menyambut Ramadan. Dan yang paling penting tentu persiapan batiniyahnya. Persiapan batin dengan apa? Ya, kembali lagi merangkai keimanan, merangkai ketakwaan, Ya. menata hati lah. Jadi dipersiapkan itu. Dan itu sebenarnya harus jauh-jauh hari. Ya. Jadi banyak yang salah dalam menyambut bulan Ramadan. Dia mempersiapkan Ramadan H-1, H-2, atau mungkin dia sebelum Hari H. beberapa jam aja. Ya. Jadi persiapan batinnya jadi kurang siap gitu mentalnya. Jadi harus jauh-jauh hari. Makanya ada perkataan dari Abu Bakar Al-Balkhi, ya, beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Az-Zara'. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqiz zar'. Bulan Sya'ban bulan untuk menyirami tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hasaduz zar'. Bulan Ramadan itu bulannya untuk memanen. Dan kita ya sangat disayangkan banyak yang telat untuk menanam. Dia baru menanam H-1 sebelum Ramadan. Sehingga ya gak heran kalau Ramadannya jadi apa namanya ya? Kurang. Ya. Sedangkan kalau kita lihat, oh iya semangat dia di awal dia. Taraweh dia ikut. Kemudian berbagi, baca Quran, oke. Tapi itu nggak konsisten gitu. Ya. Baru masuk ke hari kelima udah mulai turun. Baca Qurannya mungkin dia ya hari pertama baca 2 juz, 3 juz. Tapi nanti tatkala di hari 5 dia udah turun deh. Yang penting baca Quran 2 ayat. 2 ayat ya. Pengalaman pribadi. Iya, jadi itu dikarenakan apa? Karena nggak mempersiapkan batinnya. Ya. Nggak mempersiapkannya dengan ya hatinya ditata lagi. Dan juga yang paling penting juga persiapan ilmu. Ya, ada perkataan dari atau Imam Bukhari mencantumkan dalam kitabnya Babu al-ilm qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Nah, kita dihadapi dengan momen yang luar biasa nih, puasa. Puasa wajib 1 bulan. Nah, kalau kita nggak berilmu, gimana kita nyikapinnya dengan benar? Gitu. Ya. Persiapannya ada banyak. Anak kemarin dengerin ceramah, Mam. Masya Allah. Enggak, khutbah Jumat. Khutbah Jumat ya. Dengerin ceramah dan dia membagi 4 poin. Ya, 4 poin dan anak bilang, keren banget. Pembagian buat anak bagus. Yang pertama dia bilang belajar. Ya. Tadi Imam sampaikan tadi ya. Kita harus belajar sebelum beramal. Apalagi bulan puasa ini kan setahun sekali lah. Ya. Ramadan setahun sekali. Bisa jadi kita udah lupa nih tentang apa namanya tata cara atau dan lain sebagainya tentang ibadah di bulan puasa ini. Maka itu pentingnya belajar. Terus yang kedua dia bilang berdoa. Itu kan pentingnya. Itu yang juga dilakuin sama para salafus saleh. Para ulama zaman dulu gitu ya. Mereka bahkan dari 6 bulan sebelumnya gitu ya. Mereka udah baca doa Allahumma balikna Ramadan gitu ya. Yeah. Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan gitu ya. Karena kalau sampai bulan Ramadan kan alhamdulillah banget. Kita bisa nikmatin, bisa memperbanyak amalan di situ gitu. Terus yang ketiga juga membiasakan ibadah. Oh iya. Ya. Nah, karena seperti yang kita sampaikan waktu itu pernah ya, yang di pondok kita tuh, yang apa tempelan itu ya. Yang pertama emang harus terpaksa, dipaksa, terpaksa, biasa, terbiasa, suka gitu ya. Emang amalan harus kayak gitu kan, ibadah, amalan kebaikan ya. Jadi emang harus ada keterpaksaan, nanti biasa, nanti suka gitu.
Makanya kita kalau mau tiba-tiba mau khatamin 3 kali misalnya di bulan Ramadan, di bulan lainnya kita nggak pernah khatamin, gimana caranya? Oh iya betul. Ya mah kita persiapan dari sekarang nih, cara nggak, strateginya gimana nih buat menghatamkan untuk ngelakuin sholat-sholat yang lu pengen rutinin pas di bulan puasa gitu ya. Yang terakhir dibilang strategi, Oh, ada strategi. buat goal, buat tujuan gitu ya. Dan itu juga buat jadwal yang sesuai dengan diri lu gitu kan. Semua orang beda gitu ya. Semua orang kesibukannya masing-masingnya beda gitu. Bisa jadi contoh Nevlin bisa baca doa nih, bisa baca Al-Quran misalnya mau khatamin kayak after sholat misalnya. Habis sholat gue mesti ada waktu nih misalnya istirahat, setiap waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, gue ada waktu lagi baru untuk gue bisa kembali kerja atau lain sebagainya gitu. Maka di situ gue sempetin baca misalnya 5 halaman lah atau 10 halaman lah. Makanya lu carilah jadwal yang cocok dan dari sekarang nih trainingnya gitu. Nah, nanti tadi kayak Imam bilang hasilnya pas di bulan Ramadan. Berarti memang idealnya 2 tahun sebelumnya ya. 2 bulan ya. 2 bulan. Minimalnya Minimal 2 bulan udah ada persiapan. Iya betul. Tapi kan sebelum kita berpuasa ini kan harus berniat dulu kan. Wih. Berniat itu waktunya itu biasanya kayak saat sahur atau malamnya atau satu kali niat untuk sebulan atau nawaitu soma godin gitu. Karena maksudnya yang mana? Kalau itu yang mana? Aneh kan ini kan. BTW itu hafal kayak nama itu sama Godin ya. Kayak tanya. Pernah nggak ngucapin itu? Lupa. Lupa. Jadi gimana tuh? Iya, jadi kalau Niat, berbicara tentang niat puasa Ramadan, para ulama berselisih ya tentangnya. Nanti bisa tanyakan perselisihannya ke jawaban. Jadi berselisih, maksudnya cukupkah niat dari sebelum Ramadan, maksudnya masuk Ramadan di malam harinya dia niat untuk 1 bulan, ya 1 bulan anak bakal puasa, lalu setelahnya dia tidak perlu niat lagi bahasanya, atau niatnya itu yakni per hari gitu loh. Ya. Kata Nabi SAW, man lam yubayyit siyaman qabla al-fajr, fala siyama lahu, atau kama qala. Siapa yang enggak dia di malam harinya, ya sebelum terbitnya fajar dia tidak menghadirkan niat untuk puasa Ramadan, puasa wajib, maka fala siyama lahu, maka dia enggak sah puasanya. Ya. Wallahu taala alam, kalau ana lebih condong kepada ya niat berjaga-jaga ya, niat di setiap harinya, di setiap malamnya, di malam harinya habis sholat gitu ya, sholat qiyamul lail, habis tarawih niatin besok puasa. Dan berbicara tentang niat itu para ulama sepakat tempatnya di Hati. Tempatnya di qalb, yakni di hati. Sehingga adapun talaffuz bin niyah ini tidak dikenal di zaman Nabi SAW, tidak dikenal di zaman para sahabat tabi'in ya. Apa talaffuz bin niyah itu? Yaitu ngucapin niat, nawaitu dan seterusnya. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Yang maksudnya adalah apa bahasanya? Oh, tidak ada. Maksudnya nggak dicontohkan oleh Nabi SAW gitu loh. Jadi ya Ada. kita jangan ngelakuin apa yang tidak dicontohkan oleh mereka ya. Dan niat gampang menghadirkannya ya. Niat itu kan maknanya adalah qasad, yakni dia bermaksud, dia berkeinginan. Ya. Maka tatkala kita udah besok pengen puasa nih. Nah di situ adalah niat. Gitu. Allah alam. Kalau ente kayak gitu. Nawa itu ya. Kalau jelas kalau yang masalah itu tadi Imam udah jelasin ya, nggak ada dalilnya. Gitu. Jadi masalah setiap hari atau wallahu alam, kalau ana malah kayak ya secara asalnya pasti kita pengen puasa full. Gitu kan. Asal kita mesti pengen puasa full Ramadan gitu kan. Dan menurut ana nggak harus di setiap hari. Wallahu alam. Gitu ya. Karena tadi khilaf tadi ya ada khilaf di ulama gitu ya. Tapi emang paling paling berhati-hati. Paling berhati-hati yang paling aman ya tadi yang Imam lakuin aslinya. Sehari sekali. Ya, setiap hari lu niatin gitu sebelum buat puasa. Fajar ya. Sebelum itu. Itu yang paling aman. Iya. Walaupun menurut gua kalaupun lu nggak niatin setiap hari aman. Selama itu bukan hari pertama. Hari pertama agak serem. Setelah hari pertama kan kita belum tahu itu puasa apa enggak. Ya kan? Hari pertama kan kita belum tahu kan masuknya puasa kan kadang-kadang bisa 30 sudah 9 di bulan Sya'bannya gitu. Itu yang agak rancu, tapi kalau untuk hari berikutnya pasti kita udah niatin puasa buat hari itu. Kalau hari pertama
ini besok belum tentu Ramadan, kita belum belum bisa jadi nggak niatin puasa di situ. Tapi kalau untuk hari kedua dan berikutnya, rasa kita udah pasti niatin. Ya emang niat gue puasanya Ramadan full. Ya. Allah alam. So, Gitu ya. Gitu. Tapi ini kan karena para saintis dan pakar-pakar kesehatan ini udah mulai aware bahwa puasa ini bermanfaat sekali bagi manusia ya kan. Iya, iya. Ya kan? Jadi kalau nggak salah ada ini penelitian kalau ternyata puasa itu dengan kita berpuasa, tubuh manusia ketika berpuasa itu mampu membunuh sel-sel kanker. asik. Luar biasa. Jadi emang puasa itu bermanfaat itu. Bahkan kemoterapi pun kalau nggak salah itu paling efektif ketika tubuh manusia sedang berpuasa. Masya Allah. Terus ada juga kayak puasa karena bikin kurus. Jadi kayak Diet lebih- ya. Iya, diet. Jadi kayak lebih glow up lah, lebih estetik. Badannya gitu. Tubuh lu jadi estetik. Jadi gara-gara itu semua jadi orang-orang jadi mengenyampingkan esensi dari puasa tersebut. Padahal kan esensi puasa itu kan sebenarnya ibadah kan. Nah, gimana menurut kalian tentang malah mengenyampingkan dari esensi puasa itu sendiri? Iya, jadi tujuan kita sepakat sebelumnya bahwa puasa itu adalah ibadah ya. Ya. Dan ibadah hanya boleh diniatkan, ditujukan kepada Allah semata gitu ya. Dan kalau orang udah niatkan itu semuanya, manfaat-manfaat duniawi pun juga akan datang secara otomatis tanpa harus diniatin. Ya. Jadi kalau ente niatin puasa lillah, udah manfaat-manfaat duniawi yang tadi ente sebutin itu pun datang. Ya. Jadi nggak perlu kita niatin, apalagi berbicara tentang puasa Ramadan ya. Kayak sayang banget kalau dibarengi dengan itu semuanya gitu. Ana sekalian deh, Ana juga pengen diet misalnya. Ana pengen begini deh. Ya sayang sekali. Jadi niatnya nggak murni gitu. Dan kita sepakat bahwa sesuatu yang murni itu lebih baik daripada yang tercampur. Nah. Ya. Jadi niatin aja untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan masalah kebaikan-kebaikan duniawi pun juga akan datang sendirinya. Gitu. Dan memang banyak banget orang-orang yang puasa emang tujuannya cuma diet. Cuma puasa sunnah, Oh iya, puasa. tujuannya cuma diet aja. Mm. Banyak banget tuh. Biar Khawatir ya. Kalau walau alam ya, kalau lihat emang tujuan utama dia ke situ. bukan pahala ya. Kayaknya ke diet gitu. Kebanyakan dari ucapan yang mereka ucapin aja gitu udah jelas ya kayak. Apa namanya? Ini Pas nih momen Ramadan nih. enggak nih di puasa sunnah aja nih. Oh, puasa sunnah. Banyak orang yang di sekitar anak ya. Karena harus puasa nih kayaknya nih badan lu naik. Oh gitu. Badan lu naik nih, harus puasa nih. Terus kan kayak udah jelas lu puasa berarti buat badan lu nih, Bukan bukan buat buat ibadah ya? ibadah gitu Iya, kan. iya. Kayak, makanya ini agak ngeri sih. Itu tadi hati-hati gitu niat. Rugi kita udah ibadah, ini bisa jadi ibadah lu nggak niatin untuk itu. Pun kalau digabung dasnya ya mungkin nggak masalah. Seperti kata Imam, yang murni pasti yang lebih baik. Karena memang kan ya lu niatnya ibadah aja. Urusan itu kan lu nanti juga bonus juga kan, dapat lu Iya, dapat pasti dapat kurus, lu langsung, dapat otomatis. sehat gitu kan. Nah, tapi nih sebenarnya kan basically puasa itu kan kita menahan haus dan lapar kan. Atau bisa dibilang detox tubuh lah, detox diri. Nah, tapi ada yang detox digital. Menahan menahan rasa haus bersosmed. Karena memang sosmed itu kan Rasa agak lapar kali ya. kan lapar bersosmed. Nah, itu kan emang agak bahaya kan bersosmed. Apakah kita harus benar-benar puasa juga dari sosmed atau boleh kali dikit-dikit sosmed? Gimana tuh? Iya. Jadi esensi dari puasa, jadi kalau nanti bahas kan, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Itu meninggalkan makan, minum, dan syahwat karena Allah. Ya, itu ada hadisnya, hadis qudsi. Kalau berbicara sosmed, ya, maka seakan-akan sosmed ini mengarahkan kepada salah satu dari tiga hal ini. Jadi kalau puasa itu kan menawarkan orang itu lebih, apa namanya bahasanya, cooling down, apa bahasanya apa? Lebih santai dengan makanan, lebih chill makanan, minuman. Kalau dia lihat sosmed, gimana tuh? Dapat nggak esensi puasanya? Enggak sih dia kayak. Justru akhirnya jadi ajang balas dendam pas buka puasanya. Iya. Mau lihat di sosmed begini, begitu dan seterusnya. Begitu pula syahwatnya. Kita sepakat lah bahwasanya bisa kita bilang
sarangnya syahwat di situ gitu ya. Iya. Dengan berbagai macam dinamika, macam-macam orang gitu ya. Jadi khawatir puasanya jadi nggak bernilai. Iya. Ya. Karena hilang tadi syahwatnya. Oh, akhirnya dia terpancing dan seterusnya. Oke, dia tidak salurkan, tapi ada gejolak di situ. Ya. Lalu makan dan minum, ada gejolak, akhirnya dia lampiaskan pas buka. Ya. Tapi kalau ditanya boleh nggak bersosmed? Ya selama penggunaannya bijak nggak masalah. Selama penggunaannya positif, dia dengar kajian atau dia cari petuah-petuah baik tentang Ramadan, maka positif. Tapi kalau sosmed benar-benar berselancar secara bebas, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik detox. Detox. Ya. Detox aja. Nggak usah ya. Jadi Imam bilang selain bisa menjauhkan kita dari pahala, itu juga bisa menghapus dosa kita. Dan bisa menggugurkan, selain menggugurkan pahala, itu juga jadi dosa juga kan? Oh iya. Ya kan? Tadi kan tentang dosa, itu juga menggugurkan pahala. Hmm. Khawatir ya pahala malah jadi angus tuh gara-gara itu. No. Karena kan di sosial media kan banyak hal Aurat. ya banyak semuanya kan, banyak semua kan gitu. Dan jangan sampai pahala kita angus gara-gara itu, kesedot, Betul. akhirnya pahalanya habis, rugi. Selain pahalanya juga kesedot, waktunya juga kesedot nih. Iya. Ya kan? Kan bisa dibilang nih pencuri waktu paling besar di dunia ini saat ini kan HP, sosial media kita lah, HP gitu. Betul. Pencuri waktu. Ya, akhirnya kita jadi nggak baca Al-Quran. Quran, nggak ngapa-ngapain, nggak ngelakuin hal-hal positif lainnya gitu. Iya. Itu yang bahaya. Tapi kita dalam menyikapi nih orang-orang di sekitar kita yang mungkin non muslim atau berhalangan puasa, sebenarnya gimana menyikapinya? Apa kita harus menghormati mereka atau harusnya mereka yang menghormati kita? Wallahu alam ya. Saling menghormati lah. Yang menghormati. Saling menghormati ya. Yang muslim menghormati kepada orang-orang yang non muslim, yani ya udah dengan ibadah mereka. Dan non muslim juga hormati dong orang-orang yang sedang melakukan puasa gitu. Jadi kalau dia bisa, kalau bahasanya mungkin makan di depan orang yang lagi berpuasa, ya makan di depan orang yang sedang berpuasa bisa dihindari, maka hindari gitu. Iya. Sebagian kan dijadiin jokes, sebagian cadaan, Iya. orang non muslim bebas dan seterusnya. Nah ini ya nggak layak lah ya. Dan orang muslim juga memahami gitu ya. Kalau sekiranya ada dia melihat orang-orang non muslim sedang makan, nongkrong dan seterusnya, ya udah santai aja. Ya. Santai aja, nggak perlu dibubarin dan seterusnya. Oh iya. Allah alam. Ya betul. Ya. Idealnya saling menghormati. Dan kita sadar Islam itu rahmatan lil alamin harusnya. Yeah. Jadi kita emang tetap harus berakhlak mulia gitu ya. Aslinya bukan hanya untuk nonis juga, Bang. Kadang juga orang-orang head, misalnya orang muslim yang nggak puasa gitu ya. Ya tetap juga harus sopan di rumahnya misalnya. Perempuan yang nggak puasa, jangan di depan yang lain pada puasa dia main makan-makan enak-enak gitu kan. Bisa khawatirnya, terutama misalnya anak kecil gitu ya, anak-anak bujang-bujang masih remaja yang puasanya masih effort masih besar lah untuk dia menahan puasa, khawatirnya goyah di situ. Iya. Ya. Dia masih suka keganggu kan? Aneh sih nggak keganggu sih, kayak ya udah. Kan katanya nanti bilang ada teman-teman non muslim ya. Iya. Mereka pada makan kan? Iya. Tapi ada juga yang muslim tapi nggak puasa aja. Bahaya ya. Ya. Tapi itu kita harus menghormati mereka nggak? Nggak ya? Dan itu banyak ya. Banyak. Muslim yang nggak puasa ya. Banyak. Itu dosa. Dan dia bahkan kayak ngejek-ngejek kayak, sorry, gue makan nih gitu. Ya Allah. Dulu gue di Turki, Mam, lebih ngeri lagi. Jadi di Turki kan asli mereka dibilang 98% kalau salah ya, rakyatnya itu muslim ya. Tapi di kampus gua gitu ya, pas bulan puasa itu orang pada Komar. ya udah serem amat. Udah kayak nggak belum puasa gitu, orang makan santai aja, ada yang ngerokok, ada yang ngapain di kampus itu. Ya biasa aja udah kayak nggak ada vape Ramadannya gitu. Tapi anehnya pas maghrib, pas maghrib mereka kumpul di masjid makan makanan dari masjid yang gratis. Tapi sholat mungkin ya. Oh alam. Gue yang lupa juga. Intinya mereka ikut ngantri. Loh. Belum mereka udah pas ngantri banyak juga yang ngerokok ya. Ya Allah. Berarti tapi boleh nggak buka puasa dengan merokok? Nggak boleh. Ya nggak jelas. Merokok kan nggak boleh. Lalu Gimana? Tapi biasanya ada nih
anak muda yang semangat akan puasa. Jadi sebenarnya dia ini dapat uzur kayak dia safar atau sakit yang sebenarnya nggak apa-apa dia nggak puasa, tapi dia tetap aku harus tetap berpuasa. Aku harus tetap memegang teguh Ya. puasa ini. Nah, padahal kan mengambil keringanan juga bagian dari iman. Maksudnya keringanan juga bagian dari Dari syariat lah. Dari syariat, Ya. Ya. Nabi SAW ngasih rukhsah gitu ya, orang yang dia safar, dia mau berbuka nggak apa-apa. Terkadang Nabi SAW juga pernah beliau puasa sedang safar, atau kebalik, safar sedang puasa. Oh ya. Itu dikisahkan, ada hadisnya. Sehingga di sini para ulama berupaya untuk mengkompromikannya, gimana sih yang benar yang mana. Maka ditinjau gitu ya. Kalau emang safarnya ini memberatkan dia gitu ya, untuk berpuasa, maka buka lebih baik. Oke. Nabi SAW bersabda, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebajikan berpuasa tatkala safar, yakni safar yang meletihkan. Dan ini sifatnya sangat subjektif ya. Maksudnya menurut anak ini safar meskipun ente lihat dengan segala kemewahan anak naik pesawat dan seterusnya, kalau berat buat dirinya, ya udah hormati. Yeah. Jadi ente nggak bisa menghukumi, ente kok buka puasa sih pas lagi safar? Ya boleh jadi dia merasa berat, sedangkan ente nggak merasa berat. Ya. Dan juga tadi ya, kalau dia nggak merasa berat, maka lebih baik dia lanjutkan puasanya. Wallah alam. Itu tadi, dan ilahnya kita safar itu pasti bukan masyakohnya kan, pasti karena safar itu kan kita bisa boleh batal puasa gitu kan. Ya. Jadi emang aslinya secara asalnya kita udah safar ya kita boleh aja ngebatal Ya, gitu. boleh. Makanya kita nggak boleh menghakimi tadi ya. Itu Ya. penting banget Tadi yang Anda bicarain tentang afdoliyahnya ya. afdoliyahnya, tapi secara hukum asalnya ya selama lu safar ya lu boleh aja batal gitu. Iya. Dan tadi lu sebutin juga tadi ya Allah mencintai gitu hambanya mengambil Terus keringanan gitu ya. Iya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk puasa, kita juga diperintahkan untuk ngambil keringanan gitu. Iya. Dan Allah juga di Al-Qur'an ya di Al-Baqarah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Iya. gitu ya. Allah tuh pinginnya kemudahan untuk kalian, bukan kesusahan gitu. Ya, jadi ya tadi lihat aja itu kemudahan enggak buat lu puasa pas safar atau kesusahan. Iya. Kalau kesusahan ya udah batalin aja gitu. Kan nggak perlu saling mencela ya. Yang Iya. buka nggak perlu celah yang tetap lanjut puasa. Kayak Yang bisnis puasa. kok. Ya, tapi bijak-bijak lah. Bijak. Bijak. mungkin itu saja ya. Itu aja nih. Oh. Itu aja kawan-kawan. Jadi memang berpuasa bukan hanya menahan rasa dahaga, tapi juga menahan nafsu dari kaum hawa. Yang penting ya. Bener ya. Penting belakangnya A ya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Apabila ada pembahasan atau topik menarik atau ada pertanyaan yang masih membingungkan di benak Anda, boleh tulis di kolom komentar. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hadza wa sallallahu wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.